Selamat datang di podcast Kasih Paham. Lagi-lagi kita kedatangan seorang guru. Kalau seorang guru apa namanya itu, Pak? Pendidik. Pendidik. Hari ini kita bersama Pak Tondang. Biasa dipanggil Pak Tondang ya, Pak? Pak Tondang. Jadi Pak Tondang ini guru fisika, benar ya, Pak? Benar. Guru Ya, fisika guru dari SMA Cahaya Medan. Medan. Nah, kira-kira kalau bicara soal fisika ini, Pak, Bapak percaya nggak semua teori Albert Einstein? Ya, kalau cerita tentang teori, yang pertama itulah hal-hal yang harus kita buktikan, begitu ya. Ya. Jadi mungkin sampai saat ini lebih banyak dari teori Albert Einstein itu sudah dibuktikan. Tapi mungkin masih ada juga beberapa atau sedikit yang belum dibuktikan. Oke. Jadi kalau percaya tidak percaya, ya sebagai seorang guru fisika saya percaya dong. Oh ya. Itu konsepnya. Albert Einstein tuh fisikawan juga kan, Pak? Iya. Iya sih, Pak? Iya. Fisikawan ya kan? Terus kalau masalah teori bumi datar, bumi bulat tuh? Itu dia. Itu kan sehipotesis itu awalnya. Artinya kan para ilmuwan atau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai memiliki ilmu yang lebih di masanya dulu, dia kan bebas mengungkapkan. Ya. Bahwa menurut saya bumi itu seperti ini, menurut saya bumi itu seperti ini. Kenapa? Mereka mengungkapkan itu belum melalui penelitian. Kan Ya. begitu, hanya asumsi. Ya. Misalnya, kenapa ada istilah bumi datar? Ya, karena sepanjang perjalanan, kenapa tidak kembali sepertinya terasa bulat atau bagaimana? Kan begitu. Jadi ya, kalau kita cerita tentang teori, apapun bisa ya, Pak? Ya, apapun bisa. Karena itu asumsi, pendapat. Persoalannya, ya itu harus dibuktikan. Ya. Sambil minum, Pak. Oke. Aman. Singkat aja, Pak. Kira-kira Bapak percaya teori bumi bulat atau datar? Bulat ya, Bulat ya, Pak ya. Bulat. Oke. Kita balik lagi ke SMA Cahaya Medan, Pak. Ya. Sebagai alumni, jadi kan aku juga sebagai alumni ya, Pak ya. Alumni tahun 2012 dan aku dulu 12 IPA 3. Ya, Pak. Sebagai alumni ngelihat pelajaran IPA lah lebih tepatnya, Pak. Pelajaran IPA itu semuanya tepat, ngajarnya tepat. Gurunya nih? Ya. Gurunya. Ngajarnya tepat. Maksudnya, kalaupun galak atau emosional, masih apa ya, Pak? Memang wajar itu dilakukan. Karena yang kita pelajari ini ilmu pasti. Ya. Ilmu pasti. Jadi kalau seandainya ada kita yang belajar nih, Pak, ada kita yang nginguk sikit linglung, itu gawat. Iya. Karena ini ilmu pasti nih. Jangan sampai kita nggak tahu kan gitu, Pak. Ya kan? Apa sih, Pak? Ada nggak SMA Cahaya khusus untuk gurunya nih, Pak? Mempelajari itu, guru-gurunya mempelajari itu supaya kayak apa dibilangnya? Apa namanya, Pak ya? Cara ngajarnya gitu? Iya, di belakang murid-murid gitu. Persiapan evaluasi. Setiap kali belajar gitu evaluasi ada nggak, Pak, guru? Yang pertama kalau evaluasi guru dalam mengajar itu setelah dari kelas, yaitu yang pertama tergantung pribadinya. Artinya ketika saya mengajar misalnya nih, pribadi saya mengajar, setelah itu kan saya bisa evaluasi diri sendiri. Apakah cara yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan yang saya rencanakan? Karena kadang gini, setiap guru itu sebelum masuk ke kelas, dia sudah punya perencanaan nih. Ya. Tapi seperti yang Yosua bilang tadi kan, begitu sampai di kelas, kondisi siswa itu juga bisa mengubah alur pembelajaran. Ya. Jadi evaluasi diri sendiri ada, evaluasi per MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Ya, itu ada juga. Ada juga. Lalu seminimal sekali dalam setahun ada evaluasi dari kepala sekolah. Maksudnya dilakukan demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya, karena meningkatkan itu ada beberapa aspek nanti dia. Pertama, seperti yang Gus bilang tadi, dari sisi gurunya, pembawaannya. Lalu yang kedua, rencana pembelajarannya. Makanya ada namanya RPP itu. Sesuai nggak sama tujuannya gitu ya? Itu. Karena kan, misalnya untuk materi tertentu, metode ngajarnya pasti beda lagi dengan metode yang lain. Makanya kalau kita lihat kadang guru misalnya bentuk kelompok diskusi. Mungkin materinya itu cocok ke situ.
caranya memang harus Jadi bentuk topik kelompok. tertentu mungkin ya gurunya memang menjelaskan di kelas, kan begitu. Ya, Topik tertentu siswa yang presentasi di depan. ya. Jadi itu namanya ada juga rencana pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru. Oh, jadi berarti setiap kali misalnya kita sebagai siswa nih, ketika ada sesuatu hal dari pembelajaran itu yang bikin kita presentasi, itu bukan karena semata-mata gurunya pengen kita presentasi, Bukan. tapi memang itulah model belajarnya yang Iya. tepat untuk yang lagi dibahas. Untuk topik itu. Dan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Oh. Jadi perencanaan pembelajaran 1 tahun kalau di sekolah kita itu kita selesaikan bersama MGMP tadi di bulan Juli awal. Jadi Juli awal, misalnya kami nih ada beberapa guru fisika, kami sudah mendesain itu. Ya tentunya kondisi ini kita desain berdasarkan pengalaman tahun lalu, kan begitu. Nah, misalnya topik ini menurut tahun lalu ternyata waktunya kurang nih. Kurang untuk 3 kali pertemuan. Berarti ke depan harus kita tambah. Itu semua di Juli sudah direncanakan itu. Di awal mau masuk. Awal tahun ajaran. So jalan waktu terus. Nah, kalau evaluasinya lagi nanti ya ke tahun berikutnya. Itu. Terus yang berikutnya mungkin kenapa model mengajar itu bisa berubah, kenapa metodenya bisa berubah, bisa juga tergantung media yang bertambah. Media yang bertambah. Contoh untuk saat ini, kadang materi pembelajaran bisa juga kita ambil dari YouTube kan? Ya. Ada channel-channel itu. Dulu kan gak ada itu. Ya. Nah, sekarang kadang kita sudah sisipkan link YouTube misalnya. Oke, ya, paham. Lalu yang kedua misalnya perlengkapan kita di laboratorium. Laboratorium. Tentunya kan kalau ada alat praktikum yang baru yang cocok ke topik itu ya tahun ini kita manfaatkan. Makanya selalu termasuk itu sarana prasarana yang harus kita update sebetulnya. Tapi tentang keilmuannya itu akan tetap berjalan, maksudnya akan tetap sama dari sama. Hanya misalnya gini, yang kita lakukan itu semua hanya seperti yang Yus bilang tadi, mempermudah siswa memahami itu sebetulnya. Oh ya, itulah simpelnya itu kan. Artinya kan seperti tadi lah kalau kita kembali ke awal, cerita bumi bulat, bumi datar. Nah, kalau itu hanya diceritain ya mengambang sebenarnya. Tapi dengan keadaan sekarang ya ada channel YouTube atau ada video yang kita tampilkan. Banyak referensi dari satu hal yang pengen kita sampaikan itu ya Pak. Iya, jadi itu kan lebih memperkuat siswa memahami materi yang disampaikan. Itu sebetulnya. Tapi intinya bahwa bumi itu bulat ya kan tetap sama. Itu dia. Apalagi Bapak punya channel YouTube juga ya. Iya. Nanti di-subscribe Pak, ada di sini ya Pak. Boleh. Udah berapa lama Bapak bikin channel YouTube? Itu sebenarnya gini kemarin ceritanya. Sewaktu kita pandemi, tahun 2019. Oh, daring ya? Iya, jadi daring. Jadi kami kemarin ada beberapa juga teman-teman berpikir bagaimanalah kita menyampaikan materi sesuai dengan batasan yang kita inginkan. Contoh, kalau memang kita buka YouTube kan banyak di situ yang membuat konten tentang fisika. Hanya saja keluasan materi dia kan belum tentu seperti yang kita harapkan. Contoh nih, saya mau masuk hanya 2 kali 45 menit. Sementara kan siswa di rumah kemarin nih ceritanya daring. Kalau saya kasih link YouTube mungkin itu durasinya sekitar 1,5 jam. Atau mungkin justru hanya 30 menit. Nah, padahal yang saya butuhkan durasi hanya 2 kali 45 menit. Termasuk di situ teori awal, latihan soal, dan lain-lain. Nah, itunya kemarin dasarnya makanya khusus saya buatkan channel YouTube itu. Dan isinya kalau kita buka, itu hanya pembahasan soal dan teorinya semua. Pembahasan soal. Soal, konsep dasar. Pernah nggak Bapak ciptain? Kan ada juga tuh yang di channel-channel YouTube itu kayak, ini soalnya nih, gimana cara cepat untuk ngejawab ini? Kalau dibilang menciptakan mungkin gini ya. Nanti kita bilang pure itu cara kita belum tentu. Karena bisa saja sudah ada orang yang membuat dengan cara itu. Kita jiplakan tapi memang kalau berdasarkan pengalaman, kita bisa menemukan resep atau carcep istilah untuk anak muda sekarang, itu sebetulnya hanya dari keseringan kita latihan. Artinya kalau kita sering latihan menyelesaikan persoalan, yang mana konseptual itu sama, kita nanti ada tahu triknya sebetulnya di sini aja gitu. Banyak cari jalan keluar dari soal itu. Itu dia. Jadi kalau di channel Bapak itu juga ada sih beberapa soal misalnya. Cara cepat. Kadang-kadang saya buat 2 cara itu. Ini cara pertama mungkin lumayan panjang. Nah ini cara yang lebih simpel gitu. Karena kadang kan
bagi kita simpel, bagi orang lain belum tentu simpel juga sebenarnya. Karena basicnya aja dia nggak. Jadi makanya ya kalau Bapak sendiri berpendapat apapun ceritanya, sebetulnya konsep dasarnya itu juga yang harus dipahami. Ya. Mau cara cepat atau cara apa, biarlah pengalaman nanti yang membawa kita ke sana. Oh. Tapi ini Pak, pertanyaan terakhir soal masalah teori pembelajaran. Kan misalnya di dalam setiap soal itu bisa dijawab dengan 2 cara, kayak yang kita bahas barusan kan Pak. 2 atau 3 cara lah bahkan. Tapi apakah setiap soal bisa menggunakan 2 atau 3 cara yang sama itu untuk menemukan jawabannya? Enggak semua. Enggak semua. Artinya bahkan ada soal tertentu memang alur penyelesaiannya ya harus yang secara umum. Iya. Ada soal-soal tertentu memang harus itu dia. Iya, memang itu pakem soal itu. Hanya mungkin yang membedakan itu tadi ya kecepatan siswa lah. Contoh nih, kalau kita eksakta kan umumnya ada rumusan, ada perhitungan dan lain-lain. Ya siswa tertentu mungkin 2-3 step itu bisa dia lompat. Nggak usah harus dia tulis. Artinya dia masukkan angka, berhitungnya di otak, langsung ke hasil. Yang lain mungkin harus runut kan. Itu aja. Jadi soal-soal tertentu memang nggak ada lah itu. Nggak ada ya, nggak semua lah Pak ya, bisa dipraktekkan. Iya. Itu teorinya ya. Iya, itu betul.